ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia ini terdiri dari kesenangan dan kesusahan. Kesenangan dan kesusahan. Dikala dia diberikan kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan gembira dia, girang. Dan apabila dia diberikan kesusahan, dia akan kecewa. Itu adalah manusia. Tapi itu sifatnya umum. Lain dengan auliyanya Allah Subhanahu wa taala. Aulia Allah kalau dikasih senang nangis. Wali-walinya Allah kalau dikasih senang nangis. Nangis bukan girang, nangis takut. Nangis takut. Kenapa dia takut? Takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabkan kesenangan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dikasih kegirangan, bahagia, girang, ngomong sekampung, kegirangan kita tahu orang sekampung, coba susah kita, nggak mau. Aulia lain, aulia kalau susah disebarin susahnya, kasih tahu. Bahwasanya alhamdulillah, tadi malam saya kecopetan. Coba ente ada nggak begitu? Motor ente hilang, ente ucapin alhamdulillah, motor aneh hilang. Nggak ada. Itulah perbedaan walinya Allah dengan kita. Kekasih Allah tidak pernah kecewa kepada apa yang diberikan oleh Allah atasnya kesusahan. Akan tetapi dia bahagia, dia senang dengan apa yang Allah beri. Bahkan dia sedih kalau dia berikan kesenangan ke aulia Allah. Kenapa? Karena nafsunya sudah dididik oleh Allah. Nafsunya sudah dididik oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Kan yang bikin senang apa sih? Nafsu. Orang senang punya rumah, nafsu. Orang senang punya mobil, nafsu. Orang senang punya perempuan, nafsu. Orang senang pengen makan yang enak-enak, nafsu. Orang pengen senang jalan-jalan sini, senang-senang sini. Itu kerjaan siapa? Nafsu. Coba bagian itu nafsu disuruh ibadah sama Allah. Hah? Jangan disuruh ibadah, disuruh istiqomah. Nafsu istiqomah. Ada aja alasan itu. Itu nafsu. Dia bilang capek lah, dia bilang jauh lah, dia bilang lagi bete lah, dia bilang lagi sumpek lah, dia bilang lagi gabut lah, dia bilang apa-apa aja lah yang dialasin sama dia. Nah, kita mesti kenal sama diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri kita, kenal Allah. Kita mesti tahu. Waduh, kita dalam keadaan celaka atau dalam keadaan bahagia? Di dalam diri kita ada Allah sama Nabi, apa ada setan sama iblis? Logikanya, orang kalau sudah nggak mau dirinya sendiri ngajak dirinya baik, udah kerjaan setan. Berarti apa? Udah ada nafsu. Nafsu tuh udah ibarat kata ngeganggu dia, ditumpangin sama setan, ditumpangin sama iblis, lebih berat. Jadi berat. Udah nafsu bikin berat dia. Nafsu itu udah bikin berat dia. Berat mau ngaji, berat mau sholat, berat mau buat baik, berat. Ditumpangin sama iblis, ditumpangin sama setan, diajarin maksudnya. Udah, lu kan belum kaya, ngapain sholat? Usaha dulu biar kaya, baru sholat. Udah, kumpulin dulu harta ente yang banyak,
baru ente ngaji bantuin Habib. Tipuan setan supaya setan bikin ente tidak duduk di majelis ilmu, supaya setan bikin ente tidak dekat sama ulama, supaya ente jauh dengan majelis-majelis yang diucapkan nama Allah dan Nabi besar Maulana Muhammad. Mesti tahu siapa yang ngajarin itu namanya kebaikan, siapa yang namanya ngajarin kejelekan. Jadi kalau dia udah tahu dirinya, dia akan sadar bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya fana, sementara. Boleh berarti punya rumah bagus, cakep, boleh, tapi nggak dibawa ke akhirat. Boleh punya mobil cakep, indah, boleh, tapi nggak dibawa ke kubur. Apa? Boleh punya harta, tahta, boleh, tapi nggak bakalan dibawa kepada mahsyar. Bakalan juga susah nanti di padang mahsyar. Orang-orang udah pada masuk surga doang, duluan dia dihisap belakangan, karena kebanyakan bandanya. Kebanyakan bandanya kan dihisapnya bikin lama. Makanya Nabi doanya apa? Ya Allah, jadikanlah saya orang miskin. Itu doanya Nabi, nggak ada yang aminin. Coba aminin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin. Benar nih, amin tadi kabul, nanti gak kaya-kaya. Jadi kalau gak kaya-kaya jangan jalain aja. Ini doanya Nabi Muhammad. Dan matikan aku bersama orang-orang miskin. Dan bangkitkan aku besok bersama orang-orang miskin. Nabi Muhammad doanya. Jangan pun yang kedua, yang ketiga, yang ke-1 aja mikir. Amin juga masih loading. Ini juga mau kaya gimana ya? Masih loading gitu. Bisa ngomong amin mulutnya. Tapi ntar nanti di atas pulang ajar nih. Ada aja bahasa gitu. Gak ada manusia yang punya nafsu, yang belum dididik nafsunya, mau miskin. Gak ada. Bohong. Bohong. Cuman orang-orang yang dididik hatinya, kayak mereka Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kayak mereka para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau, bahkan harta datang dibagiin lagi. Ente baru dapat gaji nih tanggal 1, tahu nggak? 10 juta, belum nyampe rumah, baru dikasih di kantor. Nih gaji ente 10 juta. Belum nyampe rumah ente di Depok, itu ente bagiin 100.000 sampai rumah habis. Ada nggak yang begitu? Wah kagak. Sampai rumah aja mau dibohongin bininya dibohongin. Udah sampai rumah, udah gajian bang, udah cuma sekarang 5 juta gajinya. Ada nggak yang begitu? Sebagian ada, nggak semua. Di Mustafa jujur nih Pak, ya emang 200.000 isinya. Jujur tuh gimana lagi? Bener gak? Jadi apa? Nggak ada tuh orang kayak aulia. Saya pernah nemuin Habib Zain bin Semir. Sering waktu itu Habib Zain bin Semir itu, beliau kan lahir emang di Bogor. Jadi karena beliau punya ayah Habib Ibrahim, beliau paling lama kalau diem di Bogor itu ziarah ke Habib Abdullah bin Mahsud. Itu Habib Ibrahim kalau beliau pengen jalan kemana-mana,
ada muridnya Al-Haddad. Itu waktu jadi menteri. Itu dibawain sama Habib Zain setiap pagi 2 tas. Isinya duit semua. Itu kalau Habib Zain keluar, tiap keluar dikasih tuh. Semua orang enggak masuk lagi ke rumahnya kecuali itu tas habis. Dan saya sendiri yang lihat. Begitu juga waktu keluar Batang. Tahu sendiri kan yang di luar Batang. Wah. Wan. Ini kayaknya mukul lagi. Wan lagi. Menggigit juga bolak-balik. Tahu dia yang minta. Apalagi waktu itu Habib Zain bagikan 3 tas. Dibagiin sama Habib Zain. Nah ini adalah orang-orang yang dekat sama Allah, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang mulia Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Balbiri itu yang bawain dia miliaran, tapi 1 perak aja dia nggak kenal berapa nih yang namanya duit 100.000, duit 50.000. Bahkan kalau udah dikasih duit sama orang, dicuci tangannya dia wudhu. Semoga Allah tidak masukkan ini dunia ke dalam hatiku. Nggak ada. Nah kita duit dapat 5 juta, pengen lebaran, dilihat lagi itu dompet. Apa? Dompet kita dilihat terus. Ini udah berapa ya? Jadi jajan berapa ya? Ini berapa ya? Inilah kita. Bedanya dengan para aulianya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita kalau mau tahu ngaji kita udah benar, ngaji kita udah masuk Nur Habibuna Muhammad, dikala kita diuji dunia. Kalau kita diuji dunia sama Allah, kira-kira ngerasa susah apa ngerasa girang? Kalau kita ngerasa girang, berarti sudah masuk itu cahaya Nabi besar Maulana Muhammad. Contoh kecilnya begini, ente baru dikasih apa? Motor 2 hari, oh girang, tahu-tahu besok hilang. Girangnya yang pertama kalahin daripada motor yang hilang. Kalau girang yang pertama kali, alhamdulillah, anda dapat motor. Hah? Ya dia girang. Tapi yang terakhir, pas dia dikasih tahu motor ente hilang, girangnya mesti begini. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, motor anda hilang, alhamdulillah, merdeka. Ada nggak yang begitu? Gerutu ya. Kurang ajar, malah siaran dangkal. Baru 2 hari motor gua digembat sama dia. Itulah perbedaannya. Kalau kita sudah memiliki hati yang semacam tadi, dikasih kesusahan kita gembira, baru kita memiliki hati yang dimiliki Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, memiliki hati Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, memiliki hati Habib Abdullah bin Mahsin Al-Attas, memiliki hatinya Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, memiliki hatinya Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsi, memiliki hatinya para wali songo, memiliki hatinya orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah fungsinya belajar. Belajar itu bukan nyinggung si A, nyinggung si B. Belajar itu bagaimana supaya kita lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Dengan cara dikasih obat. Saya kasih tahu, obat pahit apa enggak? Obat pahit apa enggak? Pahit. Tapi bikin sembuh enggak? Jamu pahit apa enggak?
bikin sehat, bikin sembuh. Begitulah nasihat ulama, begitulah nasihat guru-guru, nasihat habaib. Yang pahit-pahit itu menjadi obatnya ruh, menjadi obatnya hati. Sehingga apa? Sehingga ruh dan hatinya sehat. Kalau ruh dan hatinya sehat, hasya wa kalla, dia akan melihat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Bahkan dia bisa melihat junjungan Nabi besar Maulana Muhammad. Ya tadi Syekh Abu itu tadi, muridnya Al-Habib Umar, Syekh Ahmad bin Abdurrahman. Dia panggil namanya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, datang ke Habib Umar. Dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam hatinya sudah bersih dari penyakit, sehingga tidak ada rasa ragu kepada gurunya, tidak ada rasa was-was kepada gurunya, tidak ada su'uzan kepada gurunya, tidak ada hal-hal yang menjadikan gurunya itu lebih baik daripada yang lain, melainkan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas yang akhirnya dipanggil gurunya 3 kali, datang. Orang yang seperti inilah yang mana orang-orang yang sudah mempunyai hubungan dengan gurunya dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kalau punya cahaya Rasulullah SAW, dia punya hubungan dengan Rasulullah baik. Bagaimana hubungan dia dengan gurunya? Jadi kamu kalau mau tahu bagaimana Rasulullah terhadap kamu, Nabi Muhammad terhadap kamu, bagaimana sikap gurumu kepadamu? Kalau sikap gurumu kepadamu marah, berarti Rasulullah sedang marah kepada kamu. Kalau sikap gurumu kepadamu dalam keadaan hal-hal yang membuat gurumu kecewa, berarti Rasulullah sedang kecewa kepada kamu. Tapi sebaliknya, dikala kamu menggembirakan gurumu, membahagiakan gurumu, tampaklah bisyarah di situ bahwa kamu telah menggembirakan warisannya Nabi Muhammad. Pastilah kamu menggembirakan Nabi Muhammad. Apalagi warisan-warisan itu adalah para walinya Allah Subhanahu wa taala, ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya semua yang menyebabkan kamu memiliki keyakinan yang tebal kepada gurumu adalah bersihnya hati kamu dari sifat-sifat yang jelek terhadap gurumu, sehingga terpancarlah di dalam hatimu keyakinan yang kuat, sehingga keyakinan itulah yang menjadikan kamu pantas berjumpa dengan Nabi besar Maulana Muhammad. Dia orang nih bisa dijadiin kayak Habib Kunjung, bisa dijadiin kayak Habib Abdullah bin Mahsin. Itu sebabnya dikarenakan hatinya memiliki cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita punya hati kullahinin yatajaddad, yaitu hati yang selalu bertambah. Bertambah apa? Bertambah cahaya Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, Habib Abu Bakar As-Segaf. Abu Bakar As-Segaf itu beliau lahir asli dari Indonesia, ya, lahir asli Indonesia. Kalau yang lain kan kayak Habib Hussein lahirnya di Hadramaut, Habib Abdullah bin Mahsin lahirnya di Hadramaut. Yang lain-lain nih wali kebanyakan lahirnya di Hadramaut, ya di Yaman. Tapi Habib Abu Bakar Gresik lahirnya di
Basuki. Di mana itu daerah Jawa ya? Jawa Timur. Ini seorang yang lahir di negeri Indonesia tapi mempunyai titel Gutbiah. Titelnya Gutub. Kelas generalnya para wali. Kenapa bisa seperti ini? Dikarenakan begitu beliau punya ta'alluq kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau belajar dengan Habib Ali Sultan Durar yang kita baca maulidnya. Begitu dia belajar dengan Habib Ali, tidak ada yang dipikirkan di dalam pikirannya, tidak ada yang diterapkan di dalam hatinya, melainkan bagaimana aku dicintai oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Hari-harinya, waktu-waktunya, jam-jamnya, semuanya, ya, semuanya yang ada pada diri Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf Sahibul Gresik adalah gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tapi gurunya nggak mau apa? Nggak mau tahu, cuek. Habib Ali Selaman nggak ditegur, Habib Bakar Selaman nggak ditegur, biasanya. Bahkan orang-orang disuruh belajar, Habib Bakar suruh ngangon kambing. Tahu kalau sekarang namanya ngangon? Apa lagi? Pekerjaan-pekerjaan yang bukan modelnya kedekatan kepada gurunya. Tapi orang pikirlah Habib Bakar gak dekat sama Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, tapi lain dengan aulia Allah Subhanahu wa taala. Pandangan bukan pandangan mata ini, tetapi pandangan mata yang ada di dalam hati. Ternyata Habib Ali di belakang layar, mata yang zahir, mata yang batinnya selalu memandang Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Sehingga hari ke hari, waktu ke waktu, jadilah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf seorang wali besar, Qutbul Ghaus, yang kita tahu beliau adalah Maula Jawa Timur yang setiap tahunnya dibikin khaul. Sebab apa? Nazrah gurunya, pandangan gurunya kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf menjadikan beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini mahal hadirin. Pandangan ini mahal. Tidak mungkin Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi memandang Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf, melainkan apa? Melainkan hatinya Habib Bakar memiliki keyakinan yang penuh kepada gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka dzabal fuad ma ra'a. Mulut bisa bohong, beb ane cinta, ustaz ane sayang, guru ane bakti sama ente, tapi hati nggak bisa bohong apa yang dia omongin. Harus sama, mulut dengan hatinya harus sama. Kalau kita cinta sama habaib, benar-benar hati kita pun cinta sama habaib. Begitu juga sama guru kita, sama ustaz kita. Sehingga apa? Dia dapat nazarah dari Nabi besar Maulana Muhammad. Pandangan dari Rasulullah. Kalau dia udah dapat pandangan dari Rasulullah SAW, maka jalan dunianya gampang. Jalan dunianya gampang. Usahanya dia usaha kecil, tahu-tahu jadi gede usahanya. Kerjaannya jadi besar kerjaannya. Apa yang dicita-citain jadi berkah. Ini disebabkan apa? Disebabkan keyakinan dia dipandang oleh Nabi besar Maulana Muhammad. Jadi kalau antum masih apa nih ya? Kalau antum masih mendapatkan hal-hal yang susah, teruslah berjalan. Teruslah berjalan. Jangan kamu putus asa, terus berjalan
sampai kamu mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan wah, anak nggak dapat apa udah ngaji 7 tahun, anak nggak dapat apa udah ngaji 10 tahun, 15 tahun. Jangan suudzon nama Allah. Jangan pun suudzon nama Allah, suudzon nama wali aja nggak boleh. Bagaimana sama Nabi Muhammad SAW, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terus aja berjalan, bersihin hati, bersihin hati ente, bersihin. Makanya jangan kumpul sama hati-hati orang yang nggak baik. Nanti jadi nggak baik tuh hati. Kalau kumpul sama orang sombong jadi sombong, kumpul sama orang bangga diri jadi bangga diri, kumpul sama orang ujub hasud jadi hasud, kumpul sama orang riak jadi riak, kumpul sama orang yang nggak baik hatinya jadi nggak baik hatinya. Tapi kalau kumpul sama orang yang memiliki hati yang menyambungkan kita kepada para aulia, menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, menjadikan hati kita tiap hari, tiap waktu baik, ini yang kita pegang. Biar apa sih? Biar dapat nazrah, pandangan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau udah dipandang sama Rasulullah, saya bilang tadi, dia punya usaha kecil, digedein dengan berkahnya Rasulullah. Nah, dia punya duit sedikit, dibanyakin dengan berkahnya Rasulullah. Dan ini semua tergantung ke dalam pribadi hati kita kepada mereka, para aulianya Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim.